Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rian Mirdan Faris, SEMSI. Bidang kepakaran keilmuan saya yaitu adalah manajemen sumber daya manusia, di mana pada kali ini saya akan coba menjelaskan deskripsi mata kuliah pada kesempatan kali ini. Mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia ini dan tersedia diampu oleh mahasiswa itu pada semester 3. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memahami konsep, fungsi, dan juga perencanaan yang memang dilakukan di dalam kegiatan organisasi. Dan manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu mata kuliah kepakaran yang nanti akan menjadi konsentrasi yang akan diemban oleh mahasiswa. Untuk CLO itu sendiri, CLO yang pertama yaitu dalam mata kuliah ini mampu menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia, baik dari perspektif masa lalu dan juga perspektif masa depan. Kemudian CLO yang kedua itu mampu memahami sejarah dan juga keilmuan terkait dengan lahirnya manajemen sumber daya manusia. Dan CLO yang ketiga itu dapat mengaplikasikan konsep-konsep teori dan juga memahami keseluruhan teori terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Dan CLO yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis perencanaan, fungsi perencanaan dari sumber daya manusia. Hal tersebut adalah deskripsi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, pendekatan umum pembelajaran yang kami lakukan di kelas, di mana mata kuliah ini itu dilakukan secara offline atau tatap muka selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana ada 4 pendekatan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pendekatan ceramah, di mana pendekatan ini itu dilakukan untuk dosen agar bisa menyampaikan materi terlebih dahulu, yang mana mahasiswa akan mendengarkan dan juga mencatat atau bahkan persiapkan diskusi. Pendekatan yang kedua adalah diskusi, di mana diskusi ini digunakan untuk apa? Untuk melihat contoh-contoh kasus yang ada di dalam pembelajaran yang kami lakukan. Terutama di dalam bidang manajemen sumber daya manusia, itu biasanya kami melemparkan contoh-contoh kasus terkait dengan fenomena yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian yang ketiga, kita memberikan tugas. Tugas ini biasanya bisa dikerjakan di kelas ataupun bisa dikerjakan di rumah. Dan yang terakhir, itu sesi tanya jawab, di mana baik itu dosen ataupun mahasiswa itu memiliki hubungan sesi dua arah, di mana baik mahasiswa ataupun dosen itu dapat saling bertanya, dan hal ini menjadi kunci interaksi di dalam kelas yang kami lakukan. Untuk penilaian mahasiswa, tim kami di mata kuliah manajemen sumber daya manusia melakukan dengan cukup objektif, di mana kita akan split menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah kehadiran, di mana kehadiran ini memiliki bobot 10%. Kemudian yang kedua ada tugas, itu 30%, UTS 30%, dan juga UAS 30%, di mana semua totalnya itu mencapai 100%. Dan untuk penilaian kami lakukan seobjektif mungkin dengan ketentuan yang memang sudah berlaku di Universitas Nusa Putra. Untuk buku yang kami biasanya gunakan, tim kami sudah menyusun buku modul pembelajaran, di mana setiap sesinya kita dapat, mahasiswa dan juga dosen itu dapat mengakses di Siakat dan juga pada sistem pembelajaran kami yaitu di Edlink. Di mana buku yang kita gunakan adalah hasil karya kita, hasil penyusunan kita, dan kita coba sampaikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu dapat mengakses buku dan juga materi pembelajaran pada sistem Edlink dan juga Siakat yang kami sediakan pada sistem di Universitas Nusa Putra. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk sesi berikutnya yaitu adalah sesi pembelajaran tatap muka. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua di sini di kelas MN 23R. Pada hari ini kita akan kembali membahas materi ya, yang mana sebelumnya kita di pertemuan ke-11 kita sudah membahas materi tentang kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Saat ini kita di pertemuan ke-12 kita akan membahas materi mengenai kompensasi dan juga kepuasan kerja. Ya, di materi kompensasi dan kepuasan kerja ini
Itu kita nanti akan coba bahas ya, contoh-contoh kasus dan juga apa saja permasalahan, serta apa saja yang penting dalam kompensasi dan juga kepuasan kerja. Dan apa hubungannya dengan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya di kelas ini semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir semua ya. Kita tadi sudah absen, semuanya hadir semuanya. Oke, baik. Kita langsung saja mulai materinya. Nah, teman-teman pernah dengar istilah kompensasi pasti ya? Pasti pernah ya? Kompensasi. Dan pertanyaannya, kenapa kompensasi ini kok bisa disatukan di dalam bab di pertemuan kita yang ke-12 ini bersama dengan kepuasan kerja? Lalu apa hubungannya? Dan kita akan coba bedah satu-satu. Nah, kompensasi dulu deh. Kompensasi itu biasanya erat kaitannya dengan apa sih? Ada yang tahu? Uang. Ganti rugi, ya. Istilah umumnya biasanya seringnya ganti rugi ya. Ada lagi? Kompensasi. Uang apa? Ada lagi? Kalian pasti pernah dengar istilah kompensasi. Biasanya kalau kita coba hubungkan, biasanya ada kaitannya dengan antara karyawan dengan perusahaan biasanya. Ya, biasanya istilah kompensasi itu muncul di sana. Karyawan dengan perusahaan. Nah, kalau kepuasan kerja juga kita coba akan bahas. Nanti spesifiknya kita akan bahas ya kompensasi. Kalau kepuasan kerja, nah ini juga contoh kata aneh menurut saya. Pertama kali saya coba baca dan pelajari. Itu kata aneh, kenapa? Karena ada dua suku kata, kepuasan dan kerja. Yang namanya kerja pasti capek dong. Iya nggak sih? Kok ini kerja tapi puas? Kenapa? Kok bisa kerja tapi puas? Kita akan bahas. Dan apa hubungannya? Oke. Jadi kita fokus akan membahas dua hal ini. Kompensasi dan kepuasan kerja. Nah, teman-teman, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada apa dengan kompensasi dan kenapa familiar sekali kata kompensasi di dalam keilmuan manajemen sumber daya manusia? Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa fakta ya, di mana di sini ada perbandingan pekerja formal dan informal di Indonesia tahun 2024. Teman-teman ada yang tahu apa sih perbedaan antara pekerja formal dan informal? Ya secara umum aja, ada yang tahu? Apa perbedaannya? Ini pada tahun 2024 ya. Dan di sini ada kategorinya. Formal dan informal. Kalau kita lihat di sini presentasinya hampir sama. Cuman pekerja informal jauh lebih banyak dibandingkan dengan formal. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa perbedaannya formal dan informal? Ada yang tahu? Ya. Informal biasanya swasta, rakyatnya swasta. Bisa? Ya. Tapi tidak semuanya. Jadi gini, saya coba bantu jelasin. Pekerja formal dan informal itu biasanya dibedakan dari payung hukumnya. Kalau coba saya sebutkan, kalau pekerja formal berarti dia dilindungi secara hukum, ada kepastian hukumnya, dan biasanya memang resmi. Yang namanya formal biasanya resmi gitu ya. Biasanya perusahaan bonafide atau perusahaan yang memang sudah terdaftar di di Indonesia. Nah, kalau pekerja informal itu biasanya apa contohnya? UMKM contohnya, betul, pedagang kaki lima gitu ya. Nah, kenapa saya tampilin data ini? Ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Perbedaannya apa? Ternyata jumlah pekerja formal kita itu walaupun ini bedanya 10%, tapi kalau kita hitung secara angkanya ini perbedaannya jutaan orang yang ternyata masih bekerja di informal. Lalu apa hubungannya? Dan ini erat kaitannya dengan yang namanya, kalian pernah dengar ada upah minimum bulanan, ya, yang mana setiap kota biasanya berbeda-beda, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di Indonesia itu sendiri, ternyata di Indonesia itu menempati posisi di tengah-tengah. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contoh di sini Thailand dan juga Malaysia, Singapura itu masih di atas kita. Nah, kalau kita itu tahun 2024 rata-rata di sini pendapatan bulanannya, upahnya itu sebesar 3 jutaan. Kalau dibandingkan dengan Singapura itu sudah mencapai hampir 70 sampai 80 juta per bulannya. Itu cukup tinggi perbedaannya, ya.
Terus apa sebabnya dan kenapa? Dan apa hubungannya dengan kompensasi? Nah, kalian pernah dengar istilah-istilah pasti yang namanya gaji, upah, insentif, ya, bonus. Nah, kita akan bahas. Semua itu apa sih? Nah, menariknya semua itu adalah bagian dari kompensasi. Gitu ya. Oke. Nah, dari penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata ada temuan di sini. Kalau berbicara kompensasi berarti kalau kalimat untuk definisi secara umumnya kompensasi itu adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan, ya, usaha kepada karyawannya atau pegawainya. Nah, di sini ada temuannya, saya melakukan penelitian pada tahun 2022, di mana temuannya di sini adalah ternyata kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja itu ternyata akan berdampak pada turnover yang tinggi. Jadi, apa hubungannya dengan data yang sebelumnya yang tadi saya sampaikan? Ternyata ada data pekerja itu formal dan informal. Ternyata pekerja itu banyak yang informal kalau di Indonesia. Nah, salah satunya karena apa? Nah, ternyata ini temuannya. Dan banyak penelitian lain temuannya sama. Ternyata kompensasi menjadi salah satu kunci untuk apa? Untuk karyawan itu bisa loyal terhadap perusahaannya. Nah, untuk temuan ini itu bisa dikonfirmasi di berbagai penelitian-penelitian lainnya. Nah, kompensasi ini juga ternyata kalau tidak sesuai itu akan berdampak pada turnover. Kalian tahu turnover itu apa? Keluar masuknya karyawan. Nah, Pak, emang kenapa? Kan bisa tinggal ganti saja. Turnover itu ya berarti kan ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, justru itu menjadi sebuah masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya berarti biayanya akan semakin membengkak. Perusahaan itu akan semakin bengkak. Karena apa? Karena dalam perekrutan, seleksi, dan lain-lain itu perlu biaya. Gitu. Nah, makanya sebisa mungkin dihindari yang namanya turnover. Dan ini temuan penelitian yang sudah dilakukan. Di Indonesia, kalau kita kenal ada istilah hari buruh, itu biasanya para pekerja itu sering sekali menyampaikan keluh kesahnya ya, gitu. Dan menuntut hak-hak mereka sebagaimana karyawan. Seperti itu ya. Nah, lalu apa itu kompensasi? Nah, ini istilahnya. Jadi kompensasi itu adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung dan atau tidak langsung. Jadi ada uang, barang langsung, dan atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi ada hubungan antara karyawan dan juga perusahaan, yang mana memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Jadi kompensasi ini perjanjian. Gitu ya. Ini istilah kompensasi. Nah, biasanya besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan atau anggota organisasi di dalamnya itu juga sejalan dengan jabatan. Pak, kok bisa, Pak? Jabatan tinggi, kompensasi juga tinggi. Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kenapa jabatan tinggi, kompensasi juga tinggi? Karena semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga resiko yang akan ditanggung. Kenapa? Karena biasanya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga keputusan-keputusan dan yang akan berdampak pada level-level manajemen lainnya. Gitu. Maka hal tersebut, kompensasi yang diterima maka akan semakin tinggi. Istilahnya high risk, high return, gitu ya, kalau di dalam keuangan. Gitu. Nah, di sini ya dijelaskan besarnya kompensasi mencerminkan status, selain itu juga status, pengakuan dan juga tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya. Nah, kalau berbicara kebutuhan jelas kompensasi biasanya memang untuk kebutuhan keluarga kita sebagai karyawan untuk bisa hidup dengan layak, salah satunya yaitu dengan kompensasi, gitu ya. Ya. Nah, untuk lebih rincinya ini ya. Jadi perbedaan istilah dari gaji, upah dan juga insentif, ya. Nah, dengan kata lain, sebenarnya kompensasi ini secara general itu bisa dibedakan ya dengan dua hal. Yang pertama itu kompensasi yang berupa finansial. Baik itu yang langsung dan tidak langsung yang tadi kita coba jelaskan.
dan juga kompensasi non-finansial. Pak, perbedaannya apa? Mari kita bahas. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita berbicara kompensasi secara umum, kompensasi ini banyak sekali macamnya. Dan kita sebagai mahasiswa manajemen itu harus tahu perbedaannya, ya. Nah, finansial, kalau untuk kompensasi finansial itu berarti dia berupa upah. Kalau yang langsung tadi kita udah bahas ya, upah, gaji, komisi, bonus. Nah, komisi dan bonus ini bagian dari insentif. Nah, tidak langsung contohnya apa? Asuransi, kesehatan, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, untuk yang non-finansial, itu contohnya apa? Nah, karena dia non-finansial, salah satunya adalah lingkungan pekerjaan. Kebijakan yang sehat, pimpinan yang kompeten, gitu ya. Kemudian rekan kerja yang menyenangkan, sampai akhirnya kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, hal-hal ini itu tidak bisa diukur dengan uang, tapi bisa menjadi sebuah kompensasi yang bukan berupa uang. Gitu. Jadi ini juga merupakan kompensasi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Saya. Sebenarnya tujuannya apa sih untuk kompensasi ini? Ada 4 ya, dari penelitian yang sudah saya coba rangkum, ada 4 tujuannya. Yang pertama, itu biasanya erat kaitannya sama ikatan kerjasama. Nah, kalau kita perspektifnya perusahaan, perusahaan itu harusnya, kalau perusahaan yang sehat, itu harusnya memang menghindari turnover. Kenapa? Tadi yang sudah saya sebutkan, kalau turnovernya tinggi, maka akan ada biaya-biaya tambahan lain. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya rekrutmen. Maka, ikatan kerjasama ini akan berdampak positif terhadap efisiensi di sebuah perusahaan. Karena semakin loyal karyawan, semakin tinggi juga biasanya akan tinggi juga kinerjanya, gitu ya. Dan yang kedua biasanya terkait dengan kepuasan kerja yang nanti akan kita bahas dan kita akan coba sambungkan apa hubungannya, gitu ya. Nah, kepuasan kerja ini itu dengan apa? Itu dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga akan diperoleh kepuasan kerja dari jabatan yang diembannya atau memang dikerjakannya. Jadi kepuasan kerja itu adalah salah satu bentuk rasa emosional karyawan yang ternyata itu bisa terpuaskan. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan kompensasi apa? Biasanya kalau kita diberikan kompensasi yang layak, kompensasi finansial dan non-finansial, itu akan memberikan kepuasan kepada kita secara emosional, gitu ya. Kemudian memotivasi. Nah, pimpinan perusahaan akan mudah memotivasi. Akan sangat mudah memotivasi siapa? Karyawan yang memang diberikan kompensasi yang layak. Baik itu dari segi pekerjaan dan capaian dan juga kinerja. Dan yang terakhir adalah stabilitas karyawan. Ini yang hasil akhirnya. Stabilitas karyawan itu maksudnya apa? Berarti karyawan yang memang dia sudah nyaman. Dia karyawan yang memang merelakan karirnya di perusahaan tersebut. Semakin lama karyawan tersebut mengabdi, berarti memang nyaman di perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, itu adalah keempat tujuan dari pemberian kompensasi. Kita akan bahas kepuasan kerja. Nah, jadi kepuasan kerja itu apa sih? Tadi yang kita udah bahas, ternyata kepuasan kerja itu adalah sikap emosional yang menyenangkan, ya, dan juga mencintai pekerjaannya. Nah, kalau ini berarti personal sekali kepuasan kerja ini. Bisa diukur? Mungkin iya, tapi itu balik lagi ke setiap orang biasanya, ya. Nah, sikap ini juga dicerminkan oleh moral kerja. Kemudian kedisiplinan dan juga prestasi kerja. Nah, biasanya kepuasan kerja itu hasil akhirnya adalah prestasi kerja atau kinerja akhirnya. Oke, nah di sini ada survei ya. Kepuasan kerja di Indonesia pada tahun 2024. Di mana di sini kalau kita coba lihat ya. Di sini ada sumbernya itu dari survei yang dilakukan Hobbs dan juga Fierce. Pada tahun 2004, ternyata kepuasan kerja itu mencapai 84% di Indonesia. Di berbagai sektor formal, pekerjaan formal. Nah, hanya saja catatan utamanya adalah ternyata fokusnya itu ternyata, fokus permasalahannya ternyata masih pada imbalan dan juga makna dari pekerjaannya. Karena ternyata apa temuannya?
Temuannya ternyata banyak sekali karyawan yang bekerja itu melebihi dari kapasitasnya. Nah, untuk fokus pada imbalan, nah itu yang biasa kita suka lihat di TV terkait dengan hari buruh yang suka datang ke jalan demo. Nah, apa hubungannya dari kompensasi dan juga kepuasan kerja? Hubungannya adalah di sini ya. Itu terkait dengan implikasi praktis. Implikasi praktis itu berarti langsung dirasakan oleh para pekerja. Nah, temuan penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata di sini kalau perusahaan itu tidak memenuhi kewajiban eh, berupa gaji, kemudian tunjangan serta bonus, itu biasanya kinerjanya akan turun, dan yang sebelum kinerjanya turun itu kepuasan kerjanya akan menurun. Ya. Kemudian motivasi kerja juga akan menurun. Nah, kalau saya coba lihat di sini dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, ada beberapa model penentu karyawan punya kinerja yang tinggi atau tidak. Yang pertama adalah, faktor pertama adalah kompensasi. Kalau istilah semua butuh uang ya. Karyawan butuh uang. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua itu motivasi. Kalau kompensasi sudah baik-baik saja, diberikan semua hak, kemudian juga bonus diberikan, dan sesuai dengan aturan di bawah payung hukum yang jelas, maka biasanya karyawan itu akan termotivasi dengan sendirinya. Apakah itu dia dimotivasi oleh pimpinannya ataupun dari keluarganya, gitu ya. Kemudian akan menghasilkan kepuasan. Nah, ini yang disebut dengan kepuasan kerja. Nah, makanya tadi kalau kita lihat definisinya, kepuasan kerja itu faktor emosional. Kalau kita mendapatkan kompensasi serta motivasi, maka implikasinya kepuasan. Kepuasan ini itu berarti dia mencintai pekerjaannya. Dia ingin bisa loyal dan memberikan kemampuan sebaik mungkin di perusahaannya. Dan akhirnya hasilnya adalah kinerja. Kinerja tinggi itu implikasinya apa? Berarti perusahaannya akan berkelanjutan. Pada akhirnya yang namanya manajemen sumber daya manusia itu adalah gimana caranya supaya organisasi terus berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-12. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf, izin bertanya Pak, Baik. mengenai kompensasi itu sendiri, kan khususnya untuk di usaha yang informal, Iya. tentunya mereka kan nggak bisa yang namanya memenuhi apa ya, yang kompensasi non finansial Iya. itu. Gimana sih? Apa ada cara lain gitu buat si perusahaan tersebut bisa memenuhi kepuasan kerja karyawannya, walaupun misalkan si apa kompensasi non finansialnya itu tidak bisa dipenuhi gitu. Tapi untuk yang khusus yang informal. Iya betul. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi seperti ini ya. Kalau kita coba lihat di Indonesia itu terbagi menjadi dua ya. Ada sektor formal dan informal. Kita ambil contoh salah satunya adalah UMKM ya. Nah, UMKM ini berarti ada konsekuensi logis yang harus diterima oleh karyawan yang memang bekerja di UMKM. Nah, sebenarnya ada klasifikasinya juga UMKM itu. Kalau kita udah bahas dulu waktu kita bahas di mata kuliah pemasaran juga ya, kita udah tahu semua bahwasanya UMKM itu punya tingkatan-tingkatan. Ada CV, PT dan lain-lain, dan itu biasanya ditentukan dari pendapatan ya yang memang sudah legal dan terdaftar. Nah, terus bagaimana caranya meningkatkan kepuasan karyawan atau pekerja yang memang bekerja di sektor informal? Gitu kan. Seperti apa? Terutama di kalau kompensasi non finansial. Caranya sama. Walaupun memang tidak sesuai dengan UMR, tapi yang namanya gaji sesuai definisi. Contoh upah ataupun gaji. Nah, biasanya kalau UMKM itu erat kaitannya dengan upah. Sesuaikan berarti perjanjian antara karyawan dengan perusahaan. Kalau sudah sesuai, maka kepuasan pasti akan ada. Nah, kalau UMKM karena dia kecil, tidak mungkin pasti akan ada peluang di mana karyawan dan juga perusahaan itu akan tumbuh bersama, yang akhirnya apa nanti kinerjanya tinggi dan organisasinya akan terus hidup seperti itu. Terus solusinya apa? Kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana cara meningkatkan kepuasan kerja sektor informal?
ya berikan semua hak dan kewajibannya. Gaji, misalkan sesuai dengan perjanjian atau upah atau insentif, itu diberikan. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada bedanya informal ataupun formal. Tergantung, nah mungkin catatannya kalau UMKM, ya berarti harus ada perjanjian sebelumnya. Seperti itu. Terjawab? Bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Oke. Jadi Pak, saya mau bertanya Ya. berkaitan dengan tadi di awal kan adanya kesenjangan di Asia Tenggara khususnya. Ya, ya. Antara Indonesia berada di posisi tengah-tengah dan Ya. kalau dibandingkan dengan Singapura jauh. Ya, ya, ya. Nah, gimana kemudian kita sebagai bisa dibilang penerus bangsa gitu lah ya. Ya, Bagaimana kita bisa mencapai level itu? ya. Sedangkan gitu ya, di Indonesia sendiri informal itu mendominasi Ya. pertama. Yang mana tadi informal itu kan gampang, semuanya pasti tentang uang gitu. Ya, Tapi ya. kan di informal pasti banyak di bawah, katakan di bawah UMR atau di bawah Ya, ya. ketentuan. Nah, kemudian bagaimana kita secara agregat ini bisa menyamai atau setidaknya mengikuti Ya. jejak langkah si Negara-negara maju ya. atau negara-negara yang di depan kita ini. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya akan coba menjawab. Jadi, lalu bagaimana strateginya ke depannya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya kalau kita akan bahas itu banyak sekali variabel yang harus kita hadirkan. Kalau kita fokus di MSDM, sebenarnya kalau kita berbicara pendapatan ya, upah minimum per bulan, memang kita di tengah-tengah atau bahkan kita salah satu negara yang paling kecil dari upahnya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, strateginya biasanya ini mungkin jawaban yang klise. Oke Pak, izin bertanya, jadi kesimpulan dari materi kali ini apa Pak? Ada dua kesimpulan sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara hubungan tadi sudah jelas, kompensasi dari kepuasan kerja itu hubungannya adalah kalau kompensasi diberikan maka kepuasan kerja itu akan tinggi, gitu ya, dan yang nanti akan berimplikasi kepada kinerja. Nah, sementara itu juga, nah kesimpulannya di sini kalau ternyata ada ketimpangan antara kompensasi dan juga harapan karyawan, itu bisa merupakan pemicu utama ketidakpuasan kerja. Jadi kalau misalkan ternyata kompensasi tidak diberikan secara periodik, terutama terkait dengan gaji, kemudian juga upah juga tidak, kewajiban dan juga hak-hak yang dimiliki oleh karyawan tidak ditunaikan oleh perusahaan, itu akan berdampak kepada ketidakpuasan kerja yang akhirnya motivasinya akan kurang, kepuasan kerja kurang, dan akhirnya kinerja juga akan kurang. Menurut saya cukup logis ya. Biasanya istilahnya gini, ya kita butuh uang untuk kita bisa bekerja, gitu ya. Cukup logis menurut saya. Dan yang kedua, ini kesimpulannya, nah ketika kompensasi dirasa adil dan juga sesuai dengan beban kerja atau beban yang memang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Tadi ya kita udah bahas. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih pertanyaannya. Oke, buat teman-teman semua, minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-13. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.